Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Soleh dan soleha, siswa-siswi SDIT Azkia 2 kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Sirah Nabawiyah, dengan materi kisah keteladanan Nabi Yunus. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Yunus. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yunus. Yang kedua, Ananda dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus. Masih ingatkah kisah keteladanan para Rasul Allah yang sudah dipelajari sebelumnya? Ayo, praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di negeri Mosul. Di negeri Mosul ada sebuah kerajaan yang besar dan kaya. Kerajaan itu bernama Asyur dengan ibu kota Ninawa. Namun penduduknya melakukan perbuatan jahat dan maksiat. Selain itu, penduduk Ninawa menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengajak mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus juga menyerukan mereka agar berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan jahat. Ajakan Nabi Yunus disambut dengan tidak baik. Mereka tidak menghiraukan ajakan Nabi Yunus. Mereka tidak menghiraukan peringatan jika Allah dapat menimpa siksa kepada mereka bila mereka tidak beriman. Nabi Yunus merasa sudah melaksanakan amanah dan menunaikan tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus pun keluar dari kota dalam keadaan marah terhadap kaumnya yang tidak menghiraukan seruannya. Nabi Yunus alaihissalam beranggapan bahwa meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala itu benar. Allah tidak akan menyalahkan atas perbuatannya itu. Nabi Yunus tiba di tepi laut. Di situ Nabi Yunus melihat perahu yang siap untuk berlayar. Nabi Yunus alaihissalam meminta izin untuk menumpang bersama mereka. Perahu yang ditumpangi Nabi Yunus berlayar dan berjalan menyusuri lautan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin kencang yang menyebabkan gelombang dahsyat. Perahu yang ditumpangi Nabi Yunus hampir tenggelam. Para awak kapal dan penumpang merasa cemas. Mereka pun berkata, sesungguhnya di antara kita ada seorang yang berdosa. Mereka akhirnya bermusyawarah mengadakan undian.
Barang siapa yang dapat undian tersebut, maka akan dibuang ke laut. Ketika mereka mengadakan undian, jatuhlah kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya. Mereka berkata, ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Tidak masuk akal bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Kemudian mereka mengadakan undian lagi, dan lagi-lagi jatuh undian tersebut. Jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ikan raksasa untuk menelannya. Ketika ikan raksasa menelan Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan hewan tersebut agar tidak mengganggunya. Nabi Yunus tetap tenang di dalam perut ikan dan mengira bahwa dirinya telah mati. Ketika ia menggerak-gerakkan badan, tahulah bahwa dirinya masih hidup. Nabi Yunus alaihissalam pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah bersujud kepadamu di tempat yang tidak seorang pun pernah melakukan di situ." Kemudian Nabi Yunus tinggal beberapa hari di dalam perut ikan raksasa itu. Ia tetap bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan menerima tobatnya. Kemudian memberi ilham kepada ikan itu agar meluarkan Nabi Yunus alaihissalam di tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan dalam keadaan sakit dan lemas. Di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebuah pohon yang lebat dan rindang. Pohon itu dapat menaungi Nabi Yunus alaihissalam dari panas matahari. Nabi Yunus pun pulih kembali dan hilang ketakutannya serta tenang jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus kembali menyuruh mereka untuk beriman. Mereka pun akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menganugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Hikmah yang Ananda dapat ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hendaknya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Ananda. Yang kedua, bersabar menghadapi kesulitan dan rintangan apapun. Tidak boleh berputus asa atau mudah menyerah. Jika bersalah, maka berani mengakui kesalahan. Mau bertobat setelah menyadari kesalahan. Dan yang terakhir, yakin bahwa Allah akan selalu menerima tobat hambanya. Sekarang coba Ananda jelaskan kembali keteladanan apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus. Terima kasih Ananda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.